Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ulah untuk melanjutkan pembahasan mengenai 300 dosa yang banyak disepelekan oleh kaum wanita atau oleh kaum muslimah. Masih pada dosa yang keenam yang disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Nada Abu Ahmad, yaitu dosa yang keenam yang banyak diremehkan oleh seorang wanita, itu adalah menyaksikan acara-acara televisi yang tidak bermanfaat atau bahkan acara-acara yang di dalamnya terdapat kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, setelah beliau menjelaskan bahwa alat yang satu ini di antara penyebab yang menyebabkan banyak sekali terjadinya kemaksiatan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya kaum wanita yang kemudian akibat tontonan mereka di televisi, mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak berpakaian atau berpakaian namun terlihat seperti tidak berpakaian, ataupun kemudian menjalin hubungan-hubungan yang haram karena mereka meniru apa yang mereka saksikan di dalam tontonan mereka, dan begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Beliau kemudian mengatakan, lakin ma hukmu hadzal jihaz, akan tetapi apa hukum kemudian memiliki alat ini atau hukum menonton acara-acara di dalam televisi. Beliau kemudian ahibati fillah mengutip fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Ad-Daimah di kerajaan Arab Saudi, di mana para ulama di lajnah atau di majelis yang tugasnya mengeluarkan fatwa dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin kepada mereka, mereka mengatakan annal julusa amama television, bahwa duduk di depan televisi jaizun, hukumnya jaiz, hukumnya boleh, tapi ada syaratnya.
in kanal masmu'u ghaira muharram. Jika yang didengar oleh seseorang dari alat yang disebut dengan televisi ini bukanlah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian mereka menyebutkan contoh katilawatil Quran. Jika yang ada di dalam acara televisi ini adalah pembacaan kitabullah, pembacaan tilawah Al-Quran, wal muhadarat ad-diniyah, ataupun acara-acara kajian-kajian keagamaan atau kajian Islam, wan nasyarat at-tijariyah, ataupun acara-acara yang berbicara tentang ekonomi dan bisnis. Ini sah-sah saja, hukumnya jaiz. Wal akhbar siyasiyah, ataupun kabar-kabar tentang kenegaraan, tentang politik kenegaraan. Apa yang terjadi di dalam negara atau yang semisalnya. Maka ini hukumnya jaiz. Wa yakunu mamnu'an, dan hukumnya menjadi terlarang, kata mereka rahimahumullah, in kanal masmu' muharraman. Jika yang terdengar, yang didengar di acara-acara tersebut itu adalah perkara-perkara yang haram. Kal aghniyat, seperti nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik. Al khali'ah, di mana nyanyian-nyanyian ini isinya adalah perkara-perkara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Wal kalimatil majinah, atau bait-bait syair di dalam nyanyian tersebut adalah kalimat-kalimat seksual yang membangkitkan syahwat seseorang. Wa aswatul mughanniyat, atau kemudian yang terdengar adalah suara para penyanyi perempuan. Walau bi aghniyatin ghairu majinah atau ghairi majinah, meskipun bisa jadi lagu-lagunya tidak mengandung perkara-perkara syahwat, tapi suara indah mereka itu kemudian bisa menjadi fitnah. Maka tidak boleh mendengarkan acara-acara yang ada hal-hal seperti ini di dalamnya. Wa aghanir rijal alladzina yatakassaruna fi ghinaihim aw yatakhannathuna fiha, ataupun nyanyian para lelaki di mana mereka melembut-lembutkan suara mereka seperti wanita, mengecil mendayu-dayukan suaranya seperti perempuan. Ini pun tidak boleh. Wabil jumlah, kesimpulannya, fal julusu lil istima' tabi'ani li hukmil masmu' halalan kana aw harama. Maka hukum mendengarkan acara televisi atau menontonnya itu tergantung dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jika halal maka halal. Jika haram maka haram. Jika tercampur antara yang halal dan yang haram, apa yang harus dilihat? Apa yang harus dipertimbangkan? Ada halal, ada haram dalam satu TV itu. Sebagian channel halal, sebagian lagi haram. Apa hukumnya? Maka jawabannya, kata para ulama, hukumnya tetap tidak boleh, karena mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mencari maslahat. Jika dalam satu perkara ada keburukan, dan jika kita berbicara televisi, maka keburukannya jauh lebih banyak daripada maslahatnya. Namun ada yang maslahat di dalamnya, maka hukumnya menjadi tidak boleh kemudian duduk di depan televisi menonton acaranya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Asy-Syaikh mengatakan, wa qad yumna' ma kana jaizan minas sima'i wal julus. Bisa jadi acara yang halal pun, yang boleh pun dilarang. Bisa jadi hukumnya berubah menjadi terlarang jika min ajlil ifrat fihi,
wa tadyi'il waqt. Jika seseorang sudah berlebihan di dalamnya dan menyia-nyiakan waktu. Dan acara-acara olahraga itu di antara contohnya. Terlebih olahraga-olahraga yang dilakukan itu dalam keadaan mereka menyingkap dan mengumbar aurat. Meskipun laki-laki, aurat mereka tersingkap. Dan kemudian seseorang bisa berlebihan dalam menontonnya dan menghabiskan waktu berjam-jam. Menonton yang seperti ini hukum asalnya jaiz. Tapi kemudian berubah menjadi haram, menjadi tidak boleh. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Faqad yakunul insan fi amassil hajati ila syughlihi bima ya'udu alaihi bin naf'i wa ala usratihi wa ala al-ummati bin naf'il amimi wal khairil kathir. Karena kata Syekh, seorang manusia itu kebutuhannya jauh lebih besar untuk bekerja agar dia bisa memberikan manfaat baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada umat dengan manfaat yang banyak, kebaikan yang banyak. Maka ketika seseorang sibuk dengan televisi, semua itu kemudian hilang. Harusnya waktunya digunakan untuk yang bermanfaat, dia hilangkan untuk acara apa? Televisi. Yang tidak Saya mau tanya, apa manfaatnya nonton acara olahraga? Rame saja, hiburan. Iya, sudah bas, gak ada lagi kan? Badan menjadi sehat tidak? Iya, olahraga juga tidak. Betul tidak? Malah capek, begadang, akhirnya sakit. Sholat lewat. Apa gunanya? Sudah begitu emosi meluap-luap. Bisa pasiatnya bisa ribut sama orang gara-gara nonton. Waliyadzubillah. Di sini terlihat bahwa kebanyakan mereka yang menghabiskan waktunya untuk acara-acara seperti ini, mereka terjebak kemudian dalam perkara yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wal ahwat fi dzalika tarkuhu. Yang jauh lebih baik adalah meninggalkannya. Yang jauh lebih penting adalah meninggalkan menonton acara-acara yang seperti ini. Li'annahu qad yakunu wasilatan ila sima'in wa ru'yatin ma yahrumu sima'uhu wa ru'yatuhu. Karena acara-acara yang hukum asalnya mubah ini tidak jarang kemudian menjadi wasilah kepada tontonan ataupun mendengarkan perkara-perkara yang tidak boleh dilihat ataupun tidak boleh didengar. Seperti iklan-iklan kadang-kadang muncul yang haram. Betul tidak? Ataupun suara-suara yang haram, terlebih di tempat atau di negeri yang kita tinggal sekarang. Ya. Dan ini fitnah yang menyebar di mana-mana, bukan hanya saja di negeri kita. Ada suara-suara yang tidak boleh didengar, meskipun acaranya sebenarnya jaiz mubah. Maka ini yang harus diingat dan diperhatikan oleh setiap dari kita. Kemudian ahibati billah, Asy-Syaikh mengatakan, yaqul Syekh Abdullah Al-Unwan fi risalatihi hukmul Islam fi wasailil i'lam. Berkata Syekh Abdullah Al-Unwan dalam risalahnya hukum Islam di dalam masalah alat-alat telekomunikasi. Ya, seperti telepon, seperti TV atau yang semisalnya. Madamat television, kata beliau, al-yawm yarmi fi aktsari baramijihi ila ihdari syaraf. Selama TV itu sebagaimana kenyataannya pada hari ini senantiasa mengeluarkan acara-acara, program-program yang kemudian menghancurkan, menyia-nyiakan kemuliaan. Yuwajjihu nahwal fasadi wal ibahiyah. Acara-acara ini mengarahkan penontonnya kepada kerusakan dan kemudian juga kepada pornografi. Ibahiyah itu artinya pornografi. Ya, kepada perkara-perkara seksual. Wa yushajji'u 'ala sufur wal ikhtilat. Dan kemudian memberikan motivasi kepada penontonnya khususnya wanita
untuk bertabarruj, memperindah diri tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya. Ataupun ikhtilat untuk bercampur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada batas dan kemudian merasa tidak ada apa-apa. Ini yang disebut dengan ikhtilat. Di antara sebab kerusakan umat Islam adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan di satu tempat tanpa ada batasan dan mereka berinteraksi dengan sangat dekat satu sama lain. Ini muharram. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Kecuali darurah. Tapi jika bukan perkara yang darurat tidak boleh. Beginilah Islam menjaga laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, agar kehormatan mereka terjaga. Tapi faktanya acara-acara di televisi itu mengajak, memberikan dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka beliau mengatakan fa inna qtinaihi wal istima'i ila baramijihi wan nadhari ila musyahadah au wan nadhari ila musyahidihi yu'addu min akbaril haram wa a'zamil ithmi. Maka menontonnya dihitung, dinilai sebagai perbuatan yang haram yang sangat besar. Dan juga sebagai perbuatan dosa yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Karena yang dilihat adalah keburukan. Dan menghancurkan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu di dalam Islam seorang muslim tidak boleh menghancurkan dirinya sendiri. Tidak boleh mencelakai dirinya sendiri. Tidak boleh menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang membinasakan dirinya. Ini kaidah yang sangat jelas di dalam Islam. Oleh karenanya Syekh kemudian mendalili perkataannya. Bahwa ini haram, ini enggak boleh, ini merusak, ini menghancurkan. Yang pertama beliau mengatakan ajma'al fuqaha wal a'immatul mujtahidun, telah sepakat para ahli fikih dan juga imam-imam yang mujtahid. Apa itu imam yang mujtahid? Jamaah rahmatullah. Jamaah. Ya jamaah. Mujtahid itu artinya apa? Yang punya hak untuk apa itu ijtihad? Fatwa, mengeluarkan fatwa dengan ilmu yang dimilikinya sebagai jawaban atas perkara yang belum ada penjelasannya di dalam Islam. Atau samar bagi sebagian orang. Ini disebutnya ulama imam yang mujtahid. Ada syarat-syaratnya. Tapi ini bukan waktunya untuk membahas itu. Beliau mengatakan bahwa imam-imam yang mujtahid fi kulli zaman wa makan. Di setiap zaman, di setiap tempat. Mereka sepakat anna maqasidat tasyri' al-islami khamsah. Bahwa tujuan syariat Islam atau tujuan inti dalam syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada 5. Ada 5 perkara. Jadi semua syariat yang ada dalam agama Allah tujuannya hanya 5 perkara ini. Yang pertama, hifdzuddin. Yang pertama adalah menjaga agama. Ini tujuannya. Kenapa syariat ini diturunkan? Agar agama seseorang terjaga. Islamnya imannya terjaga. Yang kedua, hifdzul aql. Menjaga akal. Supaya tidak rusak. Karena seorang muslim membutuhkan apa? Akalnya. Tanpa akal dia tidak bisa beribadah. Tidak bisa beriman. Tidak punya akal maka dia tidak diwajibkan berikhlas. Rusak akalnya selesai. Keislamannya selesai.
Karena dia tidak, apapun yang dia lakukan ketika akalnya tidak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditulis. Baik ataupun buruk. Ya. Nah, syariat ini untuk menjaga akal seseorang. Yang berikutnya yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Supaya tidak ada keturunan yang buruk, hasil zina. Dan anak-anak hasil zina ini adalah anak-anak yang kemudian dirampas sebagian haknya karena perbuatan kedua orang tuanya. Dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Jika perempuan dia tidak berhak ya menjadikan ayahnya sebagai wali. Dan terputuslah garis keturunan seseorang ketika seorang hamba berzina. Sudah, anak yang dia punya tidak dinisbatkan kepada dirinya. Rusak nasab seseorang. Makanya Anda pernah bilang bahwa setiap nabi dan rasul nasab mereka tidak ada yang rusak oleh zina, nggak ada. Jadi nggak ada anak zina dalam garis keturunan mereka, nggak ada. Semuanya anak hasil hubungan pernikahan yang halal. Dan kita harus ingat jemaah rahmatillah Allah, jika pernikahan dilakukan di atas akidah tertentu, misalkan Nasrani ataupun yang lainnya, dan kemudian pasangan ini masuk Islam, pernikahan mereka tidak diulang. Nggak diulang. Mereka tetap suami dan istri. Jelas? Meskipun ada pasangan misalkan di garis keturunannya musyrik misalkan apa, tapi mereka menikah, maka halal keturunannya. Jelas ya? Jelas? Baik, kita lanjutkan. Nanti ada pembahasannya dalam tema yang lain. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya yang keempat adalah hifdzun nafs. Maqasidus syariah yang keempat, tujuan syariat ada ditetapkan oleh Allah itu apa? Untuk menjaga jiwa seseorang. Menjaga nyawa. Agar nyawa dan darah itu terjaga. Tidak mudah ditumpahkan, tidak ada pembunuhan yang menyebar begitu saja. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta seseorang. Nah, mereka para fuqaha dan para a'immah al-mujtahidun ini berkata, inna kulla ma jaa fi syari'ah min ayatin qur'aniyah. Seluruh yang datang dalam syariat dari dalil, baik itu ayat Al-Quran wa ahadits nabawiyah ataupun hadits Nabi, wa qawaida usuliyah ataupun kaidah-kaidah usuliyah, yakni usulul fiqh, ya, tahdifu ila hifdzi hadhil kulliyatil khams. Semuanya memiliki tujuan untuk menjaga tujuan-tujuan pokok ini. Wa bi'tibar anna aktsara baramij televizion al-haliyah, dan kemudian jika kita melihat sekarang acara-acara TV, program-program yang ada di televisi, contohnya min aghani majinah, nyanyian yang seksual, nyanyian yang isinya syahwat, tamthiliyatil khali'ah ataupun drama sangat seksual, menampakkan aurat dan seterusnya, wa diayatin muthirah wa aflamin fasidah, ataupun film-film yang rusak, tastahdifu ihdar syaraf. Tujuannya untuk apa? Menghancurkan kemuliaan, kehormatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa dhiya'il ard, dan kemudian kehilangan kemuliaan. Wa syuyu'iz zina wal fahisyah, dan agar perzinahan menyebar dan perbuatan keji itu ada di mana-mana. Itu yang diinginkan dari acara-acara itu. Maka oleh sebab perkara-perkara itu yang bisa merusak apa? Akal seseorang. Betul? Bisa merusak apa lagi? Keturunan seseorang.
Bahkan juga bisa merusak agama seseorang. Bahkan juga bisa menumpahkan harta, yang menumpahkan darah dan juga menghilangkan harta seseorang. Karena mereka mengeluarkan dana untuk menonton acara-acara yang rusak. Betul tidak? Mereka harus bayar. Demi apa? Demi melihat acara-acara yang merusak. Sehingga harta mereka hilang bukan hanya saja sia-sia, tapi dalam perkara yang haram. Maka oleh karena itu, karena alasan itu, maka menjadi haramlah yahrumun nazar ilaiha. Tidak boleh kemudian hukumnya menonton tele yang di dalamnya ada acara-acara seperti itu. Wal istima' laha, dan mendengarkan suara-suara yang muncul darinya. Lil hifadhi 'alan nasab, untuk menjaga keturunan, wal ard, dan kehormatan. Dan ini tanggung jawab kepala rumah tangga. Karena yang menyediakan televisi siapa? Kepala rumah tangga. Alasannya untuk apa? Jemaah, untuk apa? Menyediakan televisi. Hiburan. Hiburannya baik atau buruk? Buruk. Enggak Ustaz. Alhamdulillah kalau di rumah acaranya Masya Allah. Aman, aman tidak? Aman. Tapi kalau nontonnya dari pagi sampai subuh, nagen we di situ. Ya. Ini bisa berubah hukumnya. Karena waktu kita itu bukan hanya untuk nonton. Masih banyak kewajiban yang lain. Jangan salah paham dengan kalimat ini. Melihat yang baik, melihat yang benar, tapi kemudian membuat kita menyanyiakan kewajiban yang lain, itu salah. Itu nggak benar. Makanya harus tawassut, harus pertengahan. Jangan sampai melalaikan kewajiban yang lain. Sibuk pengajian setiap hari, tapi keluarga nggak diurus, boleh nggak? Nggak boleh. Padahal yang dilakukan tidak salah. Ngaji, datang majelis ilmu, tapi menyia-nyiakan kewajiban yang lain, itu berubah hukumnya menjadi tidak boleh. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini khusus bagi kepala keluarga yang karena kesibukannya atau apapun yang dia lakukan, dia menyia-nyiakan keluarganya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukup disebut sebagai sebuah dosa ketika seseorang menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Meskipun untuk perkara yang benar. Menuntut ilmu kah? Ya, berdakwah kah atau apapun. Gak boleh. Makanya lihat Nabi Muhammad SAW. Di masjid terus tidak? Enggak. Nabi safar, Nabi perang, Nabi kemudian di pasar, Nabi kesana kemari. Ya, menyambangi rumah para sahabatnya. Nabi tidak selalu ada di masjid mengajarkan ilmu. Tidak. Nabi di rumah membantu keluarganya. Barulah kemudian seseorang berada dalam keadaan yang benar. Kembali kepada televisi, ini tanggung jawab kepala rumah tangga. Kalau dia menyadari bahwa keberadaan televisi menjadi madarat, maka dia yang bertanggung jawab untuk menghentikannya. Ya, dan yang sering dirasakan bukan sebagai madarat apa? TV dipakai main game. Enggak boleh. Tidak boleh. Oh, Ustadz enggak asik, enggak boleh main game. Anda mau tanya, faedahnya main game apa? Hiburan, pasti hiburan. Ya rame, seru. Bermanfaat bagi agama. Bermanfaat bagi kehormatan. Bagi hidup mencari nafkah. Tidak. Jangan bilang ada bisa jadi duit. Iya, hasilnya halal atau haram. Kalau cari duit dari main game, itu kan masalah lain. Betul? Maka orang tua, khususnya kepala rumah tangga, yaitu para ayah, para suami, dialah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah.
Kemudian Syekh mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Daruqutni dan juga yang lainnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirar. Apa artinya jemaah? La darara wala dirar. Apa artinya la darara wala dirar? Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan kemudian dirar. Tidak boleh juga kemudian menyakiti orang lain, menimpakan keburukan, kemadorotan yang menyakiti orang lain. Gak boleh. Ini diantara jawami'ul kalimnya Nabi Muhammad SAW, singkat tapi maknanya dalam dan padat, karena kalimat ini mencangkup seluruh keburukan yang menghancurkan seseorang. Baik melalui matanya, baik melalui mulutnya, baik melalui tangannya, baik melalui kemaluannya, baik melalui kakinya. Jika perkara yang dia lakukan memadorotkan dirinya dan orang lain, maka hukumnya haram. Karena larangan itu di dalam Islam tufidut tahrim, maknanya adalah haram. Sampai ada dalil yang memalingkannya dari keharaman. Jadi hukumnya bisa berubah, bukan haram tapi apa? Tapi apa? Makruh. Makruh. Bisa juga jadi halal tapi dalam keadaan darurat. Jadi yang haram bisa berubah. Tapi selalu kembalikan ke hukum asal. Bahwa tidak boleh menghancurkan, memadaratkan diri sendiri dan orang lain. Jadi satu hadis ini saja penentu dalam seluruh urusan. Jika membahayakan diri sendiri dan orang lain, maka hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Contoh seperti apa? Rokok itu dua-duanya ada. Memadaratkan diri sendiri dan selain rokok. Selain rokok apa? Jemaah, gak ada yang berbahaya dalam hidup ini? Baik? Kebut. Oh, kebut-kebutan dengan knalpot yang bising. Ya, mungkin kalau ngebut harus ditafsil mungkin. Ya, dulu pernah terjadi perselisihan antara Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Gara-gara satu fatwa. Di mana Syekh Abdul Aziz mengatakan bahwa kebut-kebutan itu hukumnya haram. Kemudian fatwa ini dibawa kepada Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz mengatakan seperti ini. Maka kata Syekh Muhammad Nasruddin Albani, itu fatwa dari manusia yang tidak tahu nikmatnya ngebut. Karena Syekh Albani dikenal sebagai seorang yang jika membawa kendaraan itu gas. Gitu. Iya, nggak ada yang tidak tahu bahwa Syekh Muhammad Nasruddin Albani itu tukang ngebut. Subhanallah, perhatikan ini. Ini kelakuannya jamaah pengajian itu seperti ini. Dibawa fatwanya kepada Syekh Albani, dijawab seperti itu, dibawa lagi kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Subhanallah, lihat. Ya, ini diantara para ulama dan murid-muridnya juga bukan sekedar penuntut ilmu biasa. Tapi beginilah cara mereka, ya. Memindahkan satu yang lainnya yang diinginkan apa? Ya. Kan? Mereka keduanya ini ulama. Tidak langsung kemudian mengatakan, wah nggak benar Syekh Albani enggak. Syekh bin Baz diperdengarkan fatwa Syekh Albani. Nah, kata Syekh, itu adalah fatwa dari orang yang tidak tahu beratnya membayar dia
orang ketika ngebut. Selesai masalahnya sudah. Ya, karena kalau ngebut nabrak, maka diatnya itu senilai 100 ekor unta. Itu yang harus dia keluarkan untuk menebus dosanya, kesalahannya. Jelas ya? Gak boleh. Maka kembali kepada perkataan Bapak tadi, ngebut apalagi dengan knalpot yang bising. Antum senang ketika mendengar suara itu? Enggak. Orang bahagia ketika mendengarnya? Enggak juga. Mengganggu dan memadaratkan orang lain. Kemudian apalagi contohnya jamaah rahmatullah? Apalagi contohnya yang lain? Gak ada? Hah? Apa? Televisi contohnya, yang acara-acaranya tidak baik. Atau mengeraskan suara sesukanya sehingga mengganggu tetangga dan manusia yang lainnya. Banyak dalam kehidupan kita yang sebenarnya jika dikembalikan kepada syariat Islam, hukumnya tidak boleh dan semestinya tidak dilakukan. Allah juga berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kalian menjurumuskan diri kalian kepada kehancuran dengan tangan kalian sendiri. Dan menonton televisi itu seperti itu. Secara umum. Ketika kita menonton yang haram, kita sedang menjerumuskan diri kita kepada kehancuran. Jiwa kita rusak, kehormatan kita rusak, waktu kita rusak, dan masih banyak keburukan yang lainnya. Tidak boleh. Jadi ini bukan berlebihan. Mungkin ada sebagian orang bilang, aduh meni kieu teuing, meni begini pisan. TV di zaman Nabi kan ada, betul tidak ada. Ya, banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi, tapi kaidah yang membatasinya ada dari zaman Nabi. Bahwa kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Apalagi menyakiti orang lain. Jelas insyaallah. Baik, jamaah rahmatullah Allah. Kemudian Syekh menjelaskan, fahadzal hadits asy-syarif, masyaallah. Fahadzal hadits yu'addu qa'idatun syar'iyyatun min ahammil qawa'id allati qa'adaha al-fuqaha wastanbataha ulama'il usul. Nah, hadis ini terhitung sebagai sebuah kaidah dalam syariat yang paling penting. Hadis ini adalah pokok sebuah kaidah di dalam syariat yang paling penting. Karena dalam syariat itu ada 5 kaidah terpenting di dalam masalah fikih. Satunya hadis ini. Ya, di antaranya innamal a'malu binniyat. Itu di antara hadis yang paling penting dalam urusan agama ini. Begitu juga dengan hadis la darara wa la dirar. Tidak ada kemadaratan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau antum tahu sebab Nabi mengatakan hadis ini, ya dalam riwayatnya disebutkan ada 2 orang sahabat yang berseteru tentang satu pohon. Tentang apa? Satu pohon. Yang ini ngaku itu punya dia, yang sana ngaku itu punya dia. Diadukanlah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang nyeletuk, ada yang ngomong, ya udah atuh belah 2 aja pohonnya, adil nggak? Adil tidak? Jemaah, adil nggak? Menurut sayap sini adil tidak? Hah? Oh bapak bilang tidak, atau bilang adil. Kenapa adil? Ya masing-masing dapat, betul? Tapi tidak dalam syariat. Kenapa? Ketika pohon itu dibelah, bermanfaat tidak? Nggak ada. Nabi kemudian mengatakan, la darara wa la dirar. Jangan memadaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Antum belah pohon kurma, selesai hidupnya. Dua-duanya nggak dapat manfaat. Iya, sekilas adil, betul tidak? Makanya
Tolak ukur adil itu bukan perasaan kita, tapi syariat. Bukan perasaan, tapi syariat. Ya, nah semenjak itu kemudian para sahabat faham apa yang harus dilakukan. Ketika perbuatan mereka mungkin saja memadaratkan orang lain, maka mereka berhenti di situ. Enggak, mereka enggak melanjutkan. Ya, jelas ya. Nah kata Syekh, para ahli fikih, para ulama usul fikih itu kemudian mengeluarkan banyak sekali hukum dari hadis ini. Lianna 'alaiha madarul Islam fi awamirihi wa nawahihi. Karena hukum Islam itu baik perintah ataupun larangan itu berputar sekitar kaidah ini saja. Ya, perintah dijalankan tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan orang lain, begitu juga dengan larangan. Ya, itu tidak memadaratkan siapapun. Jelas? Li'annaha tahdifu ila tahrim kulli ma yudirru bil fardi wa al-mujtama wal akhlaq bilafdhin balighin mujiz. Karena hadis ini menentukan tujuan bagi setiap muslim bahwa hukumnya haram, tidak boleh untuk mengambil atau melakukan perkara-perkara yang memadaratkan diri sendiri, masyarakat, atau siapapun yang ada, wal akhlak, dan tidak boleh juga memadaratkan orang lain dalam sikap kita. Sikap gak boleh. Namun dengan lafaz yang sangat ringkas. Nabi mengungkapkannya dengan lafaz yang sangat ringkas. Ini namanya jami'ul kalim namanya. Ya, lafaznya singkat tapi maknanya padat, luas, mencangkup berbagai macam perkara. Sama seperti hadis innamal a'malu binniyat. Semua amalan di dunia ini yang dilakukan oleh seseorang tergantung niatnya. Kita lanjutkan. Wa bi'tibari anna at-televizyuna fi baramijihil haliyah yuwajjihu ila muyu'atin wan hilal. Dan jika kita menyaksikan televisi hari ini, televisi itu mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan keji dan kebebasan, bebas. Kita ini diajari bebas. Anak-anak kita itu dididik untuk jadi manusia bebas. Makanya mereka sekarang ya didukung untuk mengatakan bahwa di dunia ini tidak hanya laki-laki dan perempuan. Ada jenis ini, jenis itu, jenis ini, jenis bebas, terserah. Betul tidak jemaah? Hadirin kira itu datangnya dari mana? Dari TV. Itu semua datangnya dari televisi. Ya. Dan banyak di antara kita kemudian diam dan menganggap itu tidak ada masalah. Salah sendiri. Ya. Kemudian kata Syekh, wa yuthir fil mujtama'i al-kawamin al-ghariziyah wasyahwah. Dan kemudian memang menanamkan ya insting-insting untuk melakukan kemaksiatan yang berbau syahwat. Jadi orang sekarang itu kalau melihat penampilan tertentu, gerak-gerik tertentu, maka syahwatnya yang bangkit. Kenapa? Karena terlalu sering dia melihat perkara tersebut. Ya. Beda dengan orang-orang yang menjaga dirinya. Dia tidak mudah tergoda oleh dandanan, oleh gerak-gerik. Betul tidak ini jemaah? Jadi karena tidak terbiasa, tapi yang terbiasa melihat, maka baru sekilas saja sudah bangkit syahwatnya. Karena setiap hari dia menyaksikannya. Perempuan tidak berpakaian, perempuan membuka jilbabnya.
perempuan menampakkan auratnya setiap hari dari pagi sampai malam. Iya, apa yang bisa diharapkan? Sehingga ketika dia melihat di dalam kenyataan, berjumpa langsung, maka yang muncul adalah keburukan. Memang itu yang diinginkan. Makanya kita saksikan perbuatan manusia di masa ini begitu keji dan rendah. Tidak seperti perbuatan seorang mukmin dan muslim yang semestinya. Betul tidak? Iya. Semua itu karena tertanam di dalam dadanya. Yang perempuan kalau keluar rumah bajunya harus begitu. Yang laki-laki ketemu perempuan seperti itu, dekati saja. Dia mau kok digoda. Dia bisa kok digoda. Itu yang diinginkan. Jadi terprogram di dalam akalnya. Ya. Jadi ada satu orang yang menyampaikan kepada saya, itu sebetulnya Ustadz, TV itu programming. Dia memprogram akal seseorang yang menontonnya. Dan itu ilmiah. Itu ilmiah. Diulang-ulang terus perkara yang sama agar apa? Agar hanya itu yang dia ketahui di dalam akalnya. Bukan yang lainnya. Ya. Makanya lihat orang kecanduan tidak nonton TV. Kecanduan tidak. Canduan, susah berhentinya, seperti narkoba. Betul tidak jemaah? Dimatikan nggak tenang. Ya, coba nonton bola lagi seru-serunya matikan, kesel tidak? Kesel, kenapa? Kenapa? Hah? Karena keseruan yang ada di otaknya itu tiba-tiba di-cut. Itu persis seperti orang yang sedang mabuk kemudian diganggu. Ngamuk. Iya, cuman beda, maboknya beda. Itu mabok homer, ini mabok bola. Iya, coba sadari itu. Padahal kalau nggak nonton pun apa ruginya? Si fulan mau menang, si fulan mau kalah, apa untungnya bagi kita? Nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena di akal kita sudah tertanam bahwa menonton ini sangat seru dan menyenangkan. Ya, coba pengajian dipotong parem angus lah gangguan meren. Sudah selesai. Kan betul gak? Nonton live tiba-tiba berhenti. Udah kholas, nggak akan ada pertanyaan. Ya, yang udah. Ayo kita kerjakan yang lain. Kan gitu. Karena memang nggak tertanam di kepala kita. Oh, qadarullah langsung pakai dalil. Qadarullah masya fa'al, geningan. Iya. Iya jemaah. Ya. Dan jejak-jejak informasi televisi yang sudah tertanam di akal kita itu akan sangat sulit dihilangkan. Dan kita di antara korbannya. Iya. Sekarang jarang nonton TV, tapi kenangan tentang nonton TV itu ada di sini. Gak bisa hilang. Di situ kita bisa tahu berbahayanya televisi. Bahaya. Ya. Coba yang mengisi akal kita tuh bukan TV. Ayat Quran, hadis-hadis, ilmu-ilmu yang bermanfaat, apapun lah yang bermanfaat. Ya, kita nggak akan seperti ini keadaannya. Jadi ulama semua ini. Kalau begitu keadaannya, tapi kalau begini mah qadarullah. Iya, kehilangan keuntungan akhirat cuman qadarullah. Qadarullah lah. Itu mah takdir Allah, nggak bisa diulang. Anda nggak bisa apa-apa. Coba kehilangan kenikmatan dunia. Ngamuk-ngamuk. Kunaon bisa gitu. Ya kunaon TV tadi. Digoyang-goyang. Allah. Aduh. Nasallallahu salamatan afiyah. Kemudian kata Syekh, fa innahu yahrumu 'alal muslim. Haram bagi setiap muslim an yashtariyahu wa yudkhiluhu baitahu. Ini jika keadaannya, ya, beliau mengatakan haram hukumnya beli TV, memasukkan ke dalam rumahnya. Ini jika keadaannya tidak ada acara yang bermanfaat. Haram, nggak boleh. Ya tuh kali-kali nonton sinetron, nggak ada kali-kali. Sekali juga haram, nggak boleh. Maka bagi kepala keluarga dia beli TV, masukkan ke dalam rumahnya, acaranya bebas, yang haram boleh ditonton, dia bertanggung jawab dunia akhirat atas keluarga.
Ya, makanya Syekh Abdul Razak itu mengatakan hafizahullah taala, banyak orang yang ketika masuk rumah dia baca bismillah. Baca apa? Bismillah. Terus mengucapkan salam, betul? Harapannya apa? Agar syaitan tidak ikut. Tapi dia kemudian menyediakan pintu masuk bagi syaitan melalui televisi. Jadi ongkoh syaitan gak mau masuk, tapi dia masukkan TV ke dalam rumahnya yang acara-acaranya menjadi senjata syaitan untuk merusak hamba-hamba Allah. Percuma kata beliau. Percuma, apa gunanya? Ya, apa gunanya? Hifadhan ala akidah, kata beliau. Ini guna menjaga akidah al-usrah. Akidah keluarga kita. Apalagi zaman sekarang acara-acara TV itu banyak kemusyrikan, betul tidak? Dukun, sihir, paranormal, apalagi? Supranatural, semua ada. Rusak akidah keluarga kita gara-gara ini. Wa akhlaqiha, dan untuk menjaga akhlak mereka. Wa qat'an lidabiril adrar allati tanjamu anhu tatbiqan liqa'idati la darara wa la dirar. Dan untuk memutus setiap keburukan yang bisa menghancurkan keluarga kita, diri kita dan keluarga kita. Untuk mengamalkan hadis Nabi la darara wa la dirar. Lantas bagaimana mungkin pertanyaannya dengan orang-orang yang sudah terbiasa untuk nonton di TV? Berhenti semampu yang bisa engkau lakukan. Hentikan, jika acaranya haram berhenti, sudah. Jangan pernah kemudian dilanjutkan atau diganti. Diganti dengan apa? Acara yang baik. Ini beliau salah kiblat. Ya. Jadi digeser aja. Apa sudah selesai? Karena ini di sini. Iya, harusnya ke sana kan? Ya, baik. Sahih. Baik, kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Kita lanjutkan, ini belum selesai. Minal qawaid al-muqarrarah fi syariatil islamiyah qaidah. Di antara kaidah yang ditetapkan dalam syariat ini juga, itu ada kaidah yang disebut dengan atau yang berbunyi saddud dzara'i. Apa? Saddud dzara'i kata Syekh. Ma'naha tahrimul mubah likaunihi yuaddi ila haram. Saddud dzara'i ini adalah menghalangi perbuatan-perbuatan tertentu yang mubah. Hukum asalnya apa? Mubah, tapi dia bisa jadi wasilah kepada perkara yang haram. Seperti TV. TV itu hukum asalnya apa? Mubah, tapi bisa jadi Kalau jadi wasilah maka tidak boleh. Sudah, gak usah dibeli, gak usah dilakukan, gak usah nonton. Ya. Nah, TV kemudian kata Syekh yuaddi ilal fasad wa tahallul. Dia membuat kemudian seseorang terjerumus ke dalam kerusakan dan menghalalkan yang haram. Bebas. Ya, gak ada halal haram lagi. Orang semua melakukannya berarti boleh, gak ada masalah. Karena di TV itu yang terjadi. Laki-laki perempuan pegangan tangan. Biasa di TV kayak gitu. Betul tidak? Terus lagi putus asa minum khamr. Lagi sedih putus cinta minum khamr. Kalau putus cinta berarti begitu. Sah-sah aja. Bukankah ini yang terjadi? Kemudian waliyadzubillah, istilah-istilah seperti hamil di luar nikah. Itu ada di telinga anak-anak kita sekarang. Ada di mulut mereka. Meskipun masih kecil. Mereka tahu itu. Dari mana mereka dapat? Dari TV. Ataupun dari media-media yang lainnya. Dan orang tuanya tenang. Ibu-ibunya tetap masak di dapur tanpa perhatian. Bapak-bapaknya sibuk kerja padahal anaknya dirusak detik per detik oleh tontonan mereka. Bukan jam tahunan, detik demi detik mereka rusak. Setiap kali mereka menyaksikan acara-acara yang mereka tonton. Dan orang tuanya tidak menghentikan, tidak mengontrol. Ya, biasanya kan kalau ibu-ibu anaknya rewel dikasih apa?
HP atau tontonan TV. Arah cicing, jongjon. Iya. Iya. Jadi nanti ketika anaknya bandel rusak, jangan salahkan siapapun. Salahkan diri sendiri. Ayah dan ibu. Bapaknya sibuk di luar. Gak pernah melihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan tidak pernah bertanya. Datang sudah tidur, besok masih tidur, bapaknya sudah pergi. Hari istirahat, bapaknya tidur, anaknya main. Kapan ketemunya? Yang paling penting kemudian apa? Sang ayah membiarkan anak-anaknya kemudian terjerumus ke dalam kerusakan. Bahkan di dalam rumahnya sendiri. Gak ada acara bapak masuk kamar anaknya nanya lagi ngapain. Gak ada sekarang. Nonton apa kalian? Gak ada. Bahkan dibelikan HP masing-masing. Iya. Anaknya ngambek, nggak dibelikan HP, bapaknya pusing. Ah udahlah gandeng, udah biar tenang, kasih aja. Iya. Perhatikan. Itu seperti seorang ayah menyerahkan pintu atau kunci pintu neraka kepada anaknya dalam keadaan sadar. Nih nak, masuk neraka sana. Iya. Sadar itu. Coba pikirkan. Karena anak-anak itu tidak hanya melihat yang baik. Dia sama seperti kita. Dia adalah mangsanya syaitan. Dia akan dirusak dan disesatkan oleh syaitan. Ya, maka hati-hati jamaah rahmatullah. Ya, maka jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan televisi itu yang tadinya boleh menjadi haram. Kenapa? Likaunihi yu'awwilu ya'ulu ila aswa'il mafasid wa ahattil akhlaq. Karena dia mendorong seseorang untuk terjerumus ke dalam kerusakan yang sangat buruk. Dan juga akhlak yang sangat rendah. Maka seorang muslim harus menyadari perkara-perkara ini. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala mungkin yang bisa saya sampaikan insyaAllah dalam perjumpaan ini. Kita lanjutkan insyaAllah dalam perjumpaan berikutnya. Ya. Banyak pertanyaan yang sudah masuk. Masya Allah kita jawab satu persatu. Bi'idhnillahi ta'ala. Apakah hukum haram ini sama dengan hukum bermain medsos? Contohnya seperti Facebook. Mengingat di Facebook banyak iklan pop-up yang muncul. Dan banyak madaratnya. Ini iklan-iklan ini bisa dihilangkan tidak? Susah. Taib. Kembali kepada kaidahnya. Jika dirasa keburukannya jauh lebih besar, maka jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Jika memang dirasa seperti itu. Jika maslahatnya jauh lebih besar, manfaatnya jauh lebih besar, ada kemadaratan yang kecil, maka masih boleh melakukan. Paham maksudnya? Terlebih yang seperti ini atas keinginan kita atau bukan? Bukan, tiba-tiba muncul. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian bagaimana cara untuk mengingatkan pasangan suami yang sering bermedsos? Sedangkan suami melarang istri bermedsos. Jadi suaminya medsos, istrinya nggak boleh. Karena jika diingatkan suami beralasan beliau adalah laki-laki dan bisa memilah dan memilih. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Ya. Maka pastikan ini adalah tipu daya suami. Ya, ini tipu dayanya. Ya, ini hilah namanya. Hilah itu tipu daya. Mau ngakali istrinya. Hukumnya sama seperti suami juga. Ya. Bahkan suami itu lebih mudah justru sebenarnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena bagi laki-laki apa yang muncul di media sosial itu dari fitnah wanita akan sangat menghancurkan dirinya. Iya, katakan itu sama suami. Tapi gak perlu ribut ya. Gak perlu ribut, nasihati dan sama-sama melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau laki-laki bilang begitu jangan dipercaya. Itu hilah. Ya, akal-akalan itu.
Ini kurang lebih sama. Bagaimana menghadapi suami yang susah diberitahu untuk sholat? Kalau sudah menonton, main game, bahkan kerja dengan alasan lagi berpikir soal kerjaan. Ini juga sama. Hilah, ini tipu daya juga sama. Sejatinya nggak mau ibadah. Tapi memang tontonan dan game itu merusak akal seseorang. Dan tidak jarang syaitan kemudian masuk ke dalam dirinya. Ini kejadian nyata di salah satu negara di Jazirah Arab. Terjadi kasus pembunuhan. Seorang suami membunuh istrinya dengan cara apa? Menggigit lehernya sampai mati. Jadi gigit lehernya sampai mati. Ini kasus yang belum pernah terjadi dalam sejarah negeri itu. Ketika ditangkap dan diselidiki, apa coba penyebabnya? Sebelum melakukan pembunuhan itu, ini laki-laki normal, laki-laki sholat, ibadah dan seterusnya. Ternyata dia membuka satu situs tentang para penyembah setan. Jadi situs ini khusus penyembah setan. Dia browsing, dia baca-baca informasi yang ada di situs itu. Nah semenjak itu yang muncul di kepalanya apa? Bunuh istrimu. Iya. Dan itu mungkin terjadi kepada setiap dari kita. Makanya ada baiknya juga diruqyah. Ya, bisa jadi ini kesambat setan. Betul. Ini serius ya, mah. Ini kejadian nyata. Ya. Jadi dari satu keisengan, maka madaratnya apa? Hilangnya nyawa seorang wanita muslimah. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah buang kucing. Kucing ini sangat mengganggu, bikin saya repot, sangat merepotkan. Saya buang ke pasar, kucing ini ada pemiliknya. Jadi kucing orang sama dia dibuang ke pasar. Kucing ini ada pemiliknya. Ya, apa hukumnya bagi saya Ustaz? Dosa. Itu kucing orang lain. Yang harusnya dilakukan apa? Iya, katakan komplain kepada pemilik kucing. Komplain. Jika tidak didengar oleh pemilik kucing, hubungi pihak yang berwenang untuk menegur si pemilik kucing. Iya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di negeri kafir saja, di negeri kafir, seseorang mengganggu tetangganya, itu bisa membuat tetangganya masuk penjara. Ini kafir, nggak tahu Islam sedikit pun. Lantas bagaimana dengan orang mukmin yang tahu bahwa tetangganya punya hak yang besar dan haram mengganggu dirinya? Jadi kalaulah kita punya hewan peliharaan mengganggu orang lain, sadar diri bahwa itu bisa membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Terutama kucing. Kalau memang mengganggu, si pemiliknya tidak bisa menjaga, pindahkan ke tempat yang lain. Ya. Bahasanya mungkin bukan dibuang, dipindahkan. Dan kucing mah bisa hidup di mana saja, betul tidak? Ya mah? Betul? Iya. Gak usah begini, kucingnya dipindahkan terus sedih. Makan apa dia sekarang? Makan dia, tenang. Ya, bagaimana keadaannya, kedinginan mungkin. Ini Allah. Kucing dibeginikan, anaknya gak pulang tidak dibeginikan. Anaknya gak pulang sampai jam 12, dari mana kamu? Dari sana, ya udah sana istirahat. Kucing gak datang semalam saja kita stres. Hati-hati, Anda gak bosan, Anda gak sentimen sama pemelihara kucing, enggak. Tapi ingat, jangan sampai kucing lebih penting daripada keturunan kita sendiri. Daripada suami kita yang dilus-elus kucing terus. Suami gak pernah dilus. Oh iya, banyak yang seperti itu. Ya, hati-hati jemaah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masya Allah pertanyaan banyak sekali nih.
Ustaz, kebetulan ana dan suami usaha bersama. Jadi keuangan bersama, semua ana yang pegang. Suami ana melakukan pinjol untuk keperluan kemaksiatannya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Kejadian yang pertama, ana lunasi uangnya. Lunasi hutangnya dari uang bersama. Janji akan tobat. Melakukan lagi, dilunasi lagi. Kebetulan ana baru tahu ilmunya. Sebaiknya apa yang harus ana lakukan sebagai istri? Karena kalau tidak dibantu suami ana akan marah dan tersinggung. Karena mau dari mana lagi dilunasi kalau bukan dari uang bersama. Tadinya niat ana melunasi pinjol untuk membantu suami karena ana takut akan efek dosanya. Tapi setelah tahu ilmunya ternyata ana juga ikut berdosa. Mohon nasihatnya untuk pertanyaan yang digaris bawahi. Ya. Suaminya akan marah dan tersinggung. Saya mau tanya jamaah. Suami marah dan tersinggung, kemudian kita ikuti keinginannya. Tapi membuat dia dan kita kemudian terjerumus ke dalam dosa. Ya, apa untungnya? Gak ada. Hancur bersama. Iya. Sehingga tidak mengapa suami marah. Selama saya bukan mengajari untuk buat suami marah, bukan. Tapi kalau kemudian suami marah karena kita benar, gak usah khawatir. Tetap hadapi dengan ketenangan. Dan tetap ingatkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan salah. Ya. Dan sebaik mungkin jangan pakai uang kita. Ya. Kalau uang itu uang bersama, pisahkan. Ini punya suami, ini punya saya. Selesai. Kalau itu pun tidak bisa juga, dan justru mendatangkan kemadaratan yang jauh lebih besar, maka tentukan pilihan. Ya, apakah kemudian tetap bersama dirinya atau tidak. Tapi ini setelah usaha, perhatikan. Ini setelah berjuang keras untuk menyadarkan suami agar dia kembali ke jalan yang benar. Allah ta'ala alam bisawab. Ustadz, apakah menonton drakor boleh? Drama Korea? Ya, Anda mau tanya, kalau di drama Korea pada pakai jilbab enggak? Oh enggak. Sudah begitu aurat tersingkap tidak? Iya. Semua kisahnya tentang percintaan atau bukan? Iya. Ada penipuan, tipu daya, pembunuhan tidak di dalamnya ceritanya? Oh iya. Ini semua yang haram ada di situ. Maka hukum nontonnya apa? Haram sudah. Kalau drakor itu nyata-nyata haram sudah. Dan seluruh acara yang semisalnya. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan. Semuanya madorot. Ya, sudah begitu. Drakor itu membuat apa? Laki-laki yang menontonnya kemudian berubah jadi perempuan. Betul tidak? Jadi kemayu, suka dandan, pakai lipstik. Itu yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Itu bukti berbahayanya tontonan. Bahaya. Sangat berbahaya. Ustaz, bagaimana mengatasi, kalimatnya mengatasi, suami yang belum bermanhaj salaf. Tapi selama saya belajar manhaj salaf, semua tidak pernah protes. Suami tidak pernah protes. Bahkan beliau selalu mengantar atau ikut kajian. Hanya saja suami belum bisa mengikuti karena beliau punya prinsip mengambil ilmu di mana saja. Doakan beliau agar beliau mendapatkan hidayah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Adapun prinsip ambil ilmu di mana saja, jika tempat yang ada di mana saja itu mengajarkan ilmu yang benar, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, tidak semua tempat kemudian mengajarkan yang benar. Ya. Seperti misalkan saya ambil contoh. Kalau ada satu tempat, satu kajian mengajarkan kita untuk menikah tanpa wali. Dan bisa berduaan saja. Saya mau tanya, itu benar atau salah? Ya. Gak bisa. Ilmu itu diambil dengan sumber yang benar. Makanya harus hati-hati.
Karena seseorang bisa saja mengambil ilmu di tempat yang sangat buruk dari orang yang sangat buruk. Maka doa adalah senjata seorang istri yang berharap suaminya mendapatkan kebaikan. Ya, jangan putus asa. Kalau beliau masih mau mengantarkan ke pengajian, itu tanda di dalam hatinya masih ada kebaikan. Masih ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustaz, ana mau tanya, kalau anak perempuan hasil zina, kalau nikah walinya siapa? Walinya wali hakim. Siapa wali hakim? Petugas pemerintah. Kalau dalam aturan kita lebih atau petugas KUA. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hakim, pemerintah itu waliyun liman la waliyalahu. Dia bisa menjadi wali pengganti bagi seseorang yang tidak punya wali. Karena seluruh saudara ayahnya yang bisa menggantikan posisi ayah, karena zina mereka tidak punya hak untuk menjadi wali. Sebagaimana sang ayah biologis tidak boleh menjadi wali. Praktis tidak ada yang bisa menggantikan dari pihak ibu, nggak bisa. Sampai kiamat dari pihak ibu nggak bisa jadi wali. Nggak bisa. Oleh karena itu pemerintahlah yang menggantikan posisi wali. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan ini yang terakhir. Jika suami di WA dia bilang saya niat ceraikan kamu, apakah itu sudah termasuk talak? Iya, talak, jatuh talak. Jadi bukan hanya saja di dalam hatinya dia ungkapkan saya ceraikan kamu, itu sudah jatuh talak. Dan ana juga tidak tahu apa kesalahan ana. Maka perhatikan, talak itu jika bercanda saja, bercanda nih, herai lagi bercanda terus dia bilang suami kamu saya ceraikan, itu jatuh talak itu. Apalagi yang diniatkan. Jadi talaknya dihitung. Adapun kesalahannya apa tidak jelas, itu yang diperjelas. Salah saya apa kamu talak saya? Ya, tapi talaknya dihitung. Tiba-tiba suami sampai rumah mengatakan begini, kamu ya, itu saya talak. Itu jatuh talak itu. Meskipun sang istri tidak tahu kesalahannya apa. Jelas ya? Makanya laki-laki tidak boleh haram dia bermudah-mudahan dengan kalimat yang satu ini. Ya, bercanda saja itu jatuh, apalagi diniatkan. Jelas ya? Dan selesaikan urusan yang seperti ini dengan baik. Dan kesempatan ada 3 kali. Suami mengatakan cerai 1 kali, dihitung 1. Jika dia mengulangi laginya 2, jika dia mengulanginya lagi 3. Nah di 2 momen yang pertama itu masih bisa rujuk, masih bisa tetap sebagai suami istri. Tapi kalau sudah 3 kali maka haram untuk bersama-sama. Ya, harus bisa. Dan tidak boleh nikah lagi sampai perempuan ini dinikahi oleh orang lain. Imma suami barunya meninggal atau menceraikan dirinya, baru kemudian suami sebelumnya boleh kembali menikahinya. Ini yang disebut dengan talak bain. Namanya talak bain. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan semoga Allah memberikan kemudahan di dalam segala urusannya. Wallahu ta'ala alam. Ini akhir perjumpaan kita di hari ini insyaallah ta'ala. Semoga Allah sekali lagi mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.